Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Ramadan sebagai edukasional kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kedokteran di bidang kimia klinik. Nah, di bidang kimia klinik itu terdiri dari ada pemeriksaan transudat eksudat, ada pemeriksaan tes none sama pemeriksaan tes pandi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan transudat dan eksudat itu pemeriksaannya seperti apa. Nah, dari hasil buku kuliahku ini yang waktu saya kuliah di D3 analis medis. Nah, di sini saya menjelaskan tentang judulnya tentang transudat dan eksudat. Tujuannya yaitu praktikum ini memiliki tujuan untuk membedakan cairan eksudat sama transudat. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu bisa rongga perut, cairan pleura, perikardium, sendi, kista, sama hidrosil. Alat yang digunakan yaitu pipet ukur sama gelas ukur. Nah, untuk sampling pasien itu terdiri dari pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, sama pemeriksaan kimia. Nah, untuk makroskopis itu dilihat jumlahnya, warnanya, jernih, bau, berat jenis, dan bekuan. Dan untuk pemeriksaan mikroskopis yaitu hitung jumlah sel leukosit. Lalu yang berikutnya yaitu hitung jenis sel leukosit. Apa itu leukosit? Leukosit itu WBC atau singkatannya yaitu white blood cell, sel darah putih, terdiri dari monosit, basofil, eosinofil, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pemeriksaan kimia yaitu ada tes Rivalta, tes pandi, sama tes none sesuai yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana untuk cara prosedur pemeriksaan transudat eksudat itu dengan cara siapkan alat dan bahan. Yang kedua, amati jumlah dengan cara ukur, catat hasil fungsi. Yang ketiga yaitu amati warna dari cairan transudatnya. Jadi sampel yang digunakan itu bisa asites, bisa pleura, sama efusi pleura ya lebih tepatnya ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, amati warna dari cairan transudatnya. Yang keempat yaitu amati kejernihan dan pastikan tidak ada yang keruh. Untuk selanjutnya yaitu amati bau dari cairan transudat dan eksudat. Ketika ada bau mengarah pada transudat. Kemudian yang ke prosedur berikutnya yaitu hitung dari berat jenisnya berapa. Kemudian yang ketujuh yaitu amati bekuan yang ada pada cairan tersebut. Dan untuk interpretasi hasilnya atau hasil dari pemeriksaan laboratorium yaitu ada yang putih kekuningan sampai merah darah. Kemudian yang itu dari warna atau tekstur warna eksudatnya itu warnanya putih kekuningan sampai merah darah. Yang kedua yaitu jernihnya transudat itu kalau itu warnanya jernih. Kemudian eksudat itu ada keruhnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bau. Bau ini tidak memiliki bau bermakna kecuali dengan pembusukan bakteri. Kemudian yang keempat yaitu bekuan tersusun dari benang fibrin dan yang terdapat di eksudat. Nah, sepengetahuan saya di ilmu biologi bahwasannya pemeriksaan hemoglobin itu ada benang fibrinnya, dan mungkin benang fibrin ini berfungsi sebagai mengikat sel darah merah atau RBC, red blood cell. Nah, untuk nilai normalnya berapa? Itu bisa mencapai kadar fibrinogen transudat itu setelah 300 sampai 400 mg per dl. Kemudian kadar protein eksudat itu bisa mencapai 4 sampai 6 gram per dl. Nah, sekarang kita memasuki tes none, tulisannya NONNE, bukan none filmnya Nika Ardila, bukan ya, tapi tes none tulisannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengukur kadar globulin dalam cairan otak. Lalu bahan-bahannya apa aja? Bisa cairan liquor atau cairan cerebrospinal itu merupakan cairan yang berada di otak, itu digunakan sebagai tes none ya. Alat-alatnya apa? Yang pertama tabung Venoject, kedua pipet volume 5 mili, lalu 3 pipet volume 0,5 mili. Metodenya yaitu masukkan 2 mili reagen none ke dalam tabung Venoject. Kemudian yang kedua, tambahkan bahan pemeriksaan sebanyak 0,5 mili dengan cara dialirkan melalui dinding secara perlahan-lahan. Nah, untuk interpretasi hasilnya itu terdiri dari negatif, positif, ada positif 2 sama positif 3. Nah, untuk yang negatif itu tidak ada cairan warna putihnya,
Lalu yang positif itu cincinnya warna putih sangat tipis dengan latar belakang hitam. Lalu ada positif 2. Positif 2 itu cincinnya putih bila dikocok cairan tetap warna putih. Lalu ada positif 3. Positif 3 artinya cincin putih sangat jelas kalau dikocok cairannya akan berwarna keruh. Nah, kemudian ada tes pandi. Tes pandi ini tujuannya untuk mengukur protein yang terdapat di dalam cairan otak atau disebut sebagai cairan cerebrospinal. Nah, alat-alatnya apa aja? Alat-alatnya terdiri dari tabung Phenoject, terus pipet pastur sama pipet volume. Bahan-bahannya apa? Maksudnya bahan digunakan pemeriksaan tes pandi itu apa? Yaitu cairan liquor cerebrospinal (LES). Ada LES sama SLE. SLE itu penyakit yang ada di laboratorium. Kalau LES itu cairan liquor cerebrospinal. Yang ketiga, metodenya bagaimana, cara kinerjanya gimana. Pertama, masukkan 1 ml reagen pandi ke dalam tabung Phenoject. Yang kedua, tambahkan 1 tetes LCS cerebrospinal tadi ke dalam tabung Phenoject. Lalu amati reaksinya, maksudnya interpretasinya itu bagaimana. Nah, interpretasi ini bisa tidak terjadi kabut, ada positif. Kalau negatif itu tidak terjadi keruh, tidak keruh. Lalu positif 1 itu keruh berkabut protein sama dengan 50 sampai 100 mg/sen. Positif 2 yaitu cairan keruh. Nah, cairannya warna keruh, proteinnya itu mencapai 100 sampai 300 mg/sen. Lalu positif 3 itu cairannya sangat keruh, itu bisa mencapai 300 sampai 500 mg. Sekian dari presentasi saya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi aku, bagi kalian, dan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwasannya tenaga medis perlu membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk menegakkan diagnosis dokter. Nah, sekian dari video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.